Sebulan kemudian, Tian Sumen telah merilis berita bahwa konferensi Wanxian Prefektur Wanxian Millennium akan diadakan dalam 3 bulan. Siapapun yang berusia di bawah 100 tahun di Prefektur Tianan dapat menghadiri pertemuan Wanxian. Selain itu, untuk membuat Tiananfu mencapai hasil yang baik, Tian Sumen benar-benar melakukan seleksi, dan hanya 70 orang yang dipilih untuk berpartisipasi dalam pertemuan Wanxian. Begitu berita ini keluar, seluruh kediaman Tianan terkejut. Banyak anak muda yang tertarik dengan hal itu sangat aktif dan bersemangat untuk mendaftar. Majelis Wanxian Prefektur Wanxian terkenal di setiap prefektur-prefektur Wanxian. Namun, selama seseorang yang tampil baik dalam pertemuan Wanxian tidak hanya disukai oleh Xianzong Zhaohua, tetapi juga menjadi muridnya. Bahkan jika dia diterima oleh sekte kelas 1 gerbang Tianshu atau pemerintahan lainnya, itu sangat bagus. Ini jelas merupakan cara untuk maju, tetapi setiap biksu muda yang memiliki beberapa cita-cita dan aspirasi tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu dengan mudah. Banyak anak muda datang ke Sucheng untuk berpartisipasi aktif dalam seleksi. Hanya dalam waktu singkat 3 hari, hampir 500 orang berpartisipasi dalam pendaftaran. Dibandingkan dengan seleksi murid di Sekte Tianshu, popularitas ini lebih meriah. Ini hanya sebagian dari waktu. Ada 5 hari untuk mendaftar. Dalam 2 hari ke depan, diperkirakan akan ada peningkatan 1 atau 200 orang. Benar saja, setelah batas waktu pendaftaran, total 780 orang ikut serta. Melihat angka-angka ini, Tian Chengzi tidak bisa tertawa atau menangis. Kemudian dia melihat ranah pendaftaran pada daftar pendaftaran, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sangat jelas bahwa banyak orang menganggap konferensi ini sebagai batu loncatan bagi diri mereka sendiri dan cara bagi mereka untuk menjadi cemerlang. Oleh karena itu, semua orang ingin mencoba dan berpartisipasi di dalamnya bahkan jika mereka telah mematahkan kepala mereka. Tetapi itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan jika Anda mau. Misalnya, dalam daftar pendaftaran, ada orang-orang yang benar-benar abadi di lantai 2. Orang-orang seperti itu juga telah mendaftar, yang hanya untuk bergabung dengan kesenangan. Tian Chengzi langsung menyerahkan buku pendaftaran kepada seorang tetua dan berkata, semua orang di bawah 5 tingkat keabadian sejati akan dieliminasi. Ini akan dianggap sebagai babak eliminasi pertama. Tetua itu segera menerima perintah untuk pergi, kemudian dalam waktu yang sangat cepat, dia menghabisi semua orang di bawah lantai 5 Zhenxian, dan kemudian merilis daftar eliminasi di Sucheng, tetapi semua orang yang namanya ada di atas dieliminasi. Sekitar 400 orang dieliminasi kali ini. Banyak orang dalam daftar itu merasa geram, tetapi mereka juga dapat memahami bahwa meskipun mereka berpartisipasi dalam seleksi, mereka juga akan tereliminasi. Meskipun hanya tersisa 300 orang, Tian Chengzi merasa bahwa masih ada lebih banyak lagi, dan ia memberi perintah untuk menyapu lantai 6 Zhenxian. Dengan sapuan ini, lebih dari 100 orang telah tersapu bersih, dan yang tersisa adalah lebih dari 7 lapisan abadi sejati. Bahkan jika Anda pergi ke konferensi 10.000 abadi, tidak ada masalah. Namun, kuotanya hanya 70. Jadi kita hanya dapat memilih yang terbaik. Untuk menghemat waktu, Tian Chengzi langsung melewati orang-orang yang berada di atas lantai 9 Zhenxian, dan sisanya Zhenxian berada di lantai 7 dan lantai 8. Dengan cara ini, kurang dari 30 orang akan tersisih dari 70 tempat. Itu setara dengan memilih 30 orang dari 7 dan 8 lantai dari hampir 200 abadi sejati. Tingkat eliminasi seperti itu memang cukup kejam, tetapi 30 orang yang dapat menonjol haruslah yang terbaik di antara karya-karya yang sangat indah. Ye Chen sama sekali tidak berpartisipasi dalam seleksi, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Sebagai kartu truf gerbang Tianshu, dia secara alami menjadi pemain unggulan. Dia tidak perlu berpartisipasi dalam seleksi apapun, dan dia bisa langsung pergi ke konferensi 10.000 abadi. Seleksi berakhir dalam 1 hari dan daftar akhir dikonfirmasi. Beberapa orang senang dan yang lainnya khawatir. Mereka yang terpilih secara alami sangat gembira, berpikir bahwa mereka akan dapat membuat prestasi besar di masa depan. Mereka yang tidak terpilih secara alami tertekan dan tidak tinggal di kota virtual dan pergi lebih awal. Sayang sekali saya tidak berpartisipasi dalam seleksi kali ini. Saya tidak melihat saudara Ye. Di sebuah restoran, angin dengan senyum bangga di wajahnya dan desahan penyesalan. Saudara Feng, apakah Anda mengenal Ye Chen dengan baik? Seorang pemuda kekar bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sifatnya, kami sangat mencintai satu sama lain. Kapan Anda akan memperkenalkannya kepada saya? Mata pemuda itu berbinar, angin mendesis menepuk dada dan berkata, tidak masalah, tas itu ada di tubuh kakak laki-laki. Pada saat ini, si Feng merasakan tatapan dingin padanya. Dia menoleh dan melihat Jin Wuye, yang wajahnya tidak tampan. Kisah antara Jin Wuye dan Ye Chen juga didengar oleh si Feng. Dia berubah menjadi Jin Wuye dan dikalahkan oleh Ye Chen. Akhirnya, Ye Chen meminta 100.000 batu abadi untuk menebusnya. Ini bukan rahasia di rumah besar Tianan. Dan meskipun lengan Jin Wuye terhubung, tetapi meridiannya putus. Meskipun lengannya bisa bergerak, ia tidak dapat memadatkan kekuatan abadi. Tanpa kekuatan serangan apapun, ia hanya bisa menahan anak itu untuk dimakan. Melihat Jin Wuye menatapnya seperti ini, desisan angin tahu bahwa Jin Wuye mendengar perkataannya, tetapi dia sama sekali tidak peduli.
Sebaliknya, dia mengambil kendi anggur dan berjalan ke arah Jin Wuye sambil tersenyum. Kakak Jin, aku tidak menyangka kau ada di sini. Bagaimana kalau kita minum bersama? Desisan angin tertawa. Jin tidak memandang desisan angin dengan liar, matanya dipenuhi dengan rasa dingin, dan berkata, apakah aku mengenalmu? Jika ini tentang persahabatan, kita benar-benar tidak memiliki persahabatan, tetapi lengan kakak Jin dipatahkan oleh kakakku Ye Chen. Aku turut berduka cita, aku akan melakukannya untuknya terlebih dahulu. Desisan angin meneguk segelas anggur. Namun, wajah Jin Wuye menjadi lebih buruk, dan perkataan desisan angin hanya mengejeknya. Di mana permintaan maafnya? Lagi pula, apakah kau memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chen? Sungguh menjijikkan memanggilnya saudara. Jin Wuli menatap dingin ke arah yang ekstrim, dengan dingin berkata, jika kau tidak berguling, apakah kau percaya aku akan mematahkan lenganmu terlebih dahulu? Si Feng tidak takut, tetapi dia masih tertawa, kemarahan saudara Jin benar-benar meningkat. Lupakan saja, jika saudara Jin tidak menghargainya, tidak apa-apa. Tetapi saudara Jin ingin membalas dendam pada saudaraku. Aku menyarankanmu untuk mati. Kali ini lenganmu patah, dan lain kali mungkin lehermu. Angin mendesis berkata, membuat gerakan menyeka leher, dan kemudian mengabaikan tatapan membunuh Jin Wuye, tertawa dan berbalik. Kakak senior, orang ini sangat menyebalkan. Seorang murid sekte Jihua berkata dengan marah. Mengapa kamu tidak berdiri sekarang? Sekarang, katakan kentut. Jin Wuye memarahi. Murid itu awalnya ingin mengambil ini untuk menyenangkan Jin Wuye, tetapi dia dimarahi oleh Jin Wuye. Ye Chen, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kamu bersembunyi di gerbang Tiansu sekarang. Jika kau keluar, aku akan mengambil nyawamu. Gigi Jin Wuye menggigit, seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Angin mencibir Jin Wuye, yang cukup menyegarkan hatinya. Pada hari kerja, hati Jin Wuye dan Yu Jian tidak ada bandingannya. Di antara 4 kekuatan, Gunung Qingcheng, Kebangsaan Jiuli, Jihua Zong dan Villa Tianjian, Leng Qiuhan relatif rendah hati, tetapi tidak ada yang bisa meremehkan kekuatannya. Yu Jianxin dan Jin Wuye termasuk tipe yang menonjol, tetapi kekuatan mereka juga luar biasa. Di antara orang-orang ini, Qi Feng termasuk tipe yang tidak tinggi maupun rendah, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena asal-usul etnis Jiuli, Jin Wuye dan Yu Jianxin sangat enggan melihat angin. Ketika mereka bertemu, mereka juga sinis. Mereka mengatakan bahwa Si Feng adalah setengah manusia dan setengah binatang, yang bukan manusia dan sebagainya. Meskipun Qi Feng marah, dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia hanya bisa menahannya. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menghembuskan napas, bagaimana dia bisa melepaskannya. Hari ini hari yang baik, aku harus minum lebih banyak. Angin kembali ke meja anggurnya sendiri dan tertawa keras. Dia juga mengatakan hal ini kepada Jin Wuye. Dia sangat marah sehingga dia tidak punya keinginan untuk minum. Dia bangkit dan meninggalkan restoran. Di sini, Jin Wuye sangat marah, mendesiskan angin dengan bebas. Di sisi lain, di gerbang Tiansu, Yin He membuat jalan keluar yang menonjol. Akhirnya, dia berhasil menembus tingkat kedua Tianxian dan mencapai tingkat ketiga Tianxian. Itu adalah ekspresi bangga dan bangga. Dia ingin memberitahu semua orang di dunia tentang hal itu. Hal pertama yang Yin He lakukan ketika dia meninggalkan celah adalah menanyakan tentang Ye Chen. Dia mengetahui bahwa Ye Chen telah mencapai lantai 9 Zhenxian dan masih berada di pintu yang tertutup. Ekspresi arogannya jelas berubah menjadi ketidakpedulian. Ada juga firasat kuat bahwa Ye Chen akan mencalonkan diri untuk para dewa. Dari lantai 4 Zhenxian yang pertama kali bertemu, sekarang dengan cepat dipromosikan ke lantai 9 Zhenxian. Kecepatan seperti itu telah benar-benar memecahkan rekornya. Sungguh mengejutkan. Namun, dalam hati Yin He, sangat menyenangkan bahwa para dewa tidak begitu pandai menerobos. Jika ingin menerobos Tianxian, Anda tidak bisa hanya diam selama beberapa hari. Di awal tahun itu, ia mengambil langkah ini hanya setelah 2 tahun mengasingkan diri. Bahkan jika bakat Ye Chen lebih baik dan wilayahnya dipromosikan lebih cepat, apakah itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun? Setidaknya kali ini, ia akan menjadi jenius paling cemerlang di prefektur Tianan, dan dihargai oleh Sekte Abadi Pencipta. Yin He berpikir bahwa ia akan memiliki masa depan yang baik, dan suasana hatinya sangat baik. Ye Chen, sungguh lelucon besar bahwa Anda bertarung dengan saya. Saya akan menginjak Anda dengan kuat dan tidak akan pernah mengangkat kepala Anda. Yin He memiliki senyum sinis di mulutnya. Saat ini, Ye Chen telah berlatih Tiansu Jing sekali, tetapi sekarang ia telah berlatih untuk ketiga kalinya. Setelah latihan kedua, saya mendapat banyak wawasan baru, tetapi tidak ada tanda-tanda terobosan di wilayah tersebut. Itu masih sangat stabil. Ye Chen tidak terburu-buru. Dia masih punya waktu. Jika dia tidak bisa menembus alam abadi setelah berlatih Tiansu Jing 4 atau 5 kali, dia akan menjadi hantu. Waktu bagaikan air yang mengalir. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Ye Chen telah berlatih Tiansu Jing sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, Ye Chen akhirnya memiliki beberapa perasaan, tetapi perasaan ini tidak terlalu jelas. Ye Chen berkata bahwa dia tidak berdaya. Setelah 3 kali, dia tidak merasakan apa-apa.
Ini adalah bencana yang disebabkan oleh berlatih, Dao Jing. Orang-orang dari gerbang Tiansu mengolah kitab suci Tiansu tanpa masalah. Mereka dapat dipromosikan menjadi makhluk surgawi. Mengapa mereka tidak memiliki efek? Apakah itu berarti bahwa 4 jilid pertama kultivasi dapat mencapai alam makhluk surgawi, dan saya perlu berlatih jilid 5? Ye Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Meskipun dia mengatakan itu hanya tebakan, dia mungkin juga mencobanya. Ye Chen hanya berjalan keluar dari gua dan pergi mencari Tian Chengzi untuk mendapatkan kitab suci jilid kelima. Ye Chen baru saja menginjak puncak utama gerbang Tiansu, dan kebetulan bertemu Yin He. Ye Chen, dengan senyum di wajahnya, naik dan berkata, "Kakak seperguruan." Ketika Yin He melihat Ye Chen, wajahnya menjadi suram dan dingin. Dia bahkan berniat membunuhnya di matanya. Dia ingin mencabik-cabik Ye Chen di tempat. Namun, ini adalah puncak utama. Bahkan jika dia adalah murid pertama Sekte Tiansu dan memiliki posisi yang terpisah, jika dia ingin melakukan hal seperti itu di puncak utama, dan orang-orang yang dibunuh bukanlah orang biasa, bahkan jika dia abadi, dia akan tunduk pada hukum pidana yang ketat dari Xingyun. Yin He tidak akan sebodoh itu. Karena Ye Chen menyapanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia tidak bisa terlalu pelit. Setidaknya pekerjaan permukaan harus dilakukan dengan baik. Apakah Tuan Ye keluar dari bea cukai? Yin He berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, hanya saja aku datang untuk mencari sesepuh. Pertemuan 10.000 abadi sudah dekat. Aku harus bergegas untuk berlatih, atau aku akan kehilangan muka gerbang Tiansu. Jika Tiansu memilikiku, jangan khawatir tentang itu. Yin He mengangkat mulutnya. Jejak wacana ini terlihat jelas. Selama Yin He ada di gerbang Tiansu, tidak akan ada masalah. Kamu siapa, Ye Chen? Bahkan jika itu memalukan, kamu tidak bisa mempermalukan Ye Chen Lai. Ye Chen secara alami mengerti kata-kata Yin He, tetapi seolah-olah dia tidak mengerti. Dia berkata sambil tersenyum, "Ya, ada kakak senior di depannya. Di mana kita bisa mendapatkan kita?" Ye Chen juga mengatakan sesuatu. Meskipun Yin He merasa terpelintir, dia tidak mengenalinya. Dia juga berkata sambil tersenyum, "Itu benar bagimu untuk berpikir begitu." Ye Chen tersenyum tipis, berkata, "Jika tidak ada apa-apa, maka aku akan pergi ke yang lebih tua dulu." "Silakan." Yin He berjalan dengan postur tinggi. Ye Chen berjalan melewati Yin He dengan senyum di wajahnya. Pada saat itu, dia tersenyum mengejek. Berbicara dengan orang dengan IQ rendah seperti itu sama saja dengan menghina IQ-nya. Yin He menoleh ke arah Ye Chen. Dia juga meremehkan dan membenci Ye Chen sepenuhnya. Ye Chen datang ke rumah Tetua Agung dan meminta jilid kelima kitab suci Tiansu kepada Tetua Agung. Tanpa ragu, Tetua Agung memberikan jilid kelima kitab suci kepada Ye Chen, sambil berkata, "Pertemuan 10.000 dewa sudah dekat. Cobalah untuk bersikap rendah hati. Semakin rendah hati semakin baik." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Silakan." Tetua Agung itu mengangguk. Setelah Ye Chen mendapatkan jilid kelima kitab suci, dia segera kembali ke gua dan mulai berlatih. Baru 2 bulan sejak konferensi Wanxian diadakan, dan kurang dari 1,5 bulan bagi Ye Chen. Dari Tianan ke Jinyang, dibutuhkan setidaknya 11 atau 2 hari, dan kemudian libur beberapa hari. Dengan cara ini, setidaknya setengah bulan sebelumnya kita dapat menghadiri sesi konferensi Wanxian ini dengan tertib. Oleh karena itu, tidak banyak waktu tersisa bagi Ye Chen. Dia sekarang berpacu dengan waktu. Kitab suci di jilid 5 sedikit lebih sulit daripada yang ada di jilid 4, tetapi secara keseluruhan, kitab suci itu dapat dipahami dalam waktu singkat. Ye Chen tenggelam dalam pikirannya dan merasakan makna mendalam dari Tiansu Jing. 1 bulan kemudian, Ye Chen selesai memahami jilid kelima Tiansu Jing sesuai rencana. Pada saat ini, dia memiliki perasaan yang jelas, jadi dia menyerap cairan abadi dengan seluruh kekuatannya. Untuk menerobos alam abadi dalam waktu singkat, Ye Chen menahan rasa sakit daging dan melepaskan penyerapan cairan abadi alih-alih menyerap cairan sumber. Cairan sumber tidak banyak, dan tidak ada pasar untuk itu. Jika Anda menyerap sedikit, itu sedikit lebih sedikit. Tidak mungkin, jika tidak, Ye Chen benar-benar tidak yakin bahwa dia dapat menerobos alam surgawi dalam waktu setengah bulan. Oleh karena itu, Ye Chen hanya dapat menurunkan darah dan menyerap cairan sumber. Kekuatan cairan sumber sangat kental, yang tidak dapat dibandingkan dengan cairan abadi. Ye Chen menyerap cukup waktu selama 7 hari, dan sepenuhnya mencapai keadaan jenuh. Setelah Xian Qi meluap, ia berhenti menyerap. Dan ada lebih dari setengah cairan sumber di dalam toples. Ye Chen merasa sakit hati, perasaan itu berasal dari tubuhnya yang terpotong sepotong daging. Namun, efek dari menyerap cairan sumber masih sangat bagus. Dalam Xian Qi berkualitas tinggi seperti itu, Ye Chen telah mencapai ambang batas, menunggu wabah terakhir. Ye Chen tidak lagi menahan napasnya, membiarkan napasnya meledak, dan kekuatan yang kuat langsung melahap ladang ramuannya, membuat seluruh ladang dan tian tenggelam dalam lautan Qi abadi. Aliran Qi abadi datang seperti gelombang besar, yang menerobos penghalang terakhir yang mencegah Ye Chen menerobos alam surgawi. Napas Ye Chen melonjak seperti lautan luas, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan abadi.
Temperamennya berbeda. Ini adalah semacam sublimasi. Ye Chen merasa cukup terkejut di dalam hatinya bahwa dia memiliki perasaan yang luar biasa ketika dia menerobos ke Tianxian. Ketika semuanya tenang, Ye Chen mulai merasakan kekuatannya dan memperkirakan seberapa jauh kekuatannya telah diperkuat. Setelah melihat ke dalam dan merasakannya, Ye Chen sangat gembira dan berseru, efek dari cairan sumber benar-benar jauh lebih baik daripada cairan abadi. Jika seseorang dapat berkultivasi dengan cairan sumber sepanjang waktu, kekuatannya pasti beberapa kali lipat dari level yang sama, dan tak terkalahkan di level yang sama. Setelah kegembiraan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menerobos ke Tianxian. Dia juga memiliki sedikit kepercayaan diri. Setidaknya, di generasi yang lebih muda, dia memiliki sedikit suara. Selain itu, sebagian besar makhluk surgawi berada di tahap awal, dan sebagian besar dari mereka berada di tahap awal. Ye Chen memikirkan beberapa kata dari Yuxuzi dan tetua, dan berkata pada dirinya sendiri, tidaklah tepat untuk mengungkapkan keadaanmu yang sebenarnya saat ini. Lebih baik menekan alam di puncak 9 lapisan Sensian. Ye Chen menekan napas dengan diagram Taiji dan 8 trigram. Bahkan Xuanxian tidak dapat mendeteksi bahwa napasnya tersembunyi. Sejak memasuki negeri dongeng, Ye Chen juga telah menemukan banyak masalah. Baik itu daftar Fengshen, diagram 8 diagram Taiji atau tas surga dan bumi para dewa, mereka semua menyerap roh keabadian dengan cara yang tidak terlihat, dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada di dunia manusia. Berdasarkan hal ini, Ye Chen dapat menilai bahwa jika dia datang ke dunia dewa, maka diagram 8 diagram Taiji dan tas surga dan bumi dewa akan pulih sepenuhnya, setidaknya 80% dari periode puncak. Namun, Ye Chen tidak yakin tentang pecahan daftar Fengshen. Bagaimanapun, ini adalah artefak pertama, dan telah dipecah menjadi 6 bagian. Saya khawatir tidak semudah itu untuk memulihkannya. Setelah Ye Chen menyembunyikan alam, dia berjalan keluar dari gua, meregangkan tubuhnya, menghirup udara segar, dan merasa sangat nyaman. Sudah waktunya untuk bersantai setelah sekian lama berlatih dalam pengasingan. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya, meninggalkan gua, menuruni gunung, dan langsung menuju kota yang kosong. Kota yang kosong. Karena hanya beberapa hari sebelum keberangkatan, sebagian besar biksu muda yang terpilih untuk menghadiri pertemuan 10.000 abadi datang ke kota virtual lebih awal untuk menunggu. Orang-orang dari Jiu Huazong, suku Jiuli, Gunung Qingcheng, dan Villa Tianjian tidak ingin menunda acara, jadi mereka semua datang satu demi satu. Ketika Ye Chen tiba di kota virtual, dia langsung pergi ke restoran dan memesan 2 pot anggur terbaik. Kemudian dia mulai minum dan minum sendiri. Jika Anda tidak memiliki secangkir anggur, Anda akan merasa sedikit melankolis di wajah Anda. Meskipun anggurnya enak, Ye Chen saat ini memikirkan saudara-saudaranya yang jauh dari dunia, dan mereka semua merasa hambar. Terkadang minum hanyalah semacam suasana. Tidak pantas minum sendiri di restoran seperti itu. Orang lain sudah penuh dengan meja, saudara-saudara sangat sibuk. Menerima pengaruh seperti itu, Ye Chen tidak dapat terus minum dan minum. Saudara Ye, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Tepat ketika Ye Chen menghela nafas, Chi Feng muncul di depan Ye Chen, yang sangat akrab dengan Ye Chen, dan duduk tepat di seberang Ye Chen. Ada juga 1 atau 2 orang dari suku Jiuli yang akan berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 orang abadi. Ye Chen melihat angin, pikirannya terganggu, sedikit mengernyit, lalu kembali tenang, berkata, kalian datang sangat pagi. Petik 2. Ini acara besar untuk berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 orang abadi. Tentu saja, kita harus lebih positif. Jika ada yang tertunda, kita akan menyesalinya seumur hidup. Ye Chen menatap kedua orang yang berdiri di sampingnya dan berkata, mereka semua akan menghadiri pertemuan 10.000 orang abadi. Angin dengan cepat dan penuh kemenangan mengangguk, ya, ini hujan mendesis, ini air mendesis, ini saudara Ye Chen yang kusebutkan padamu. Hujan mendesis dan air mendesis saling berpegangan tangan, saudara Ye baik. Ye Chen berkata sambil tersenyum ringan, semua duduk. Kebetulan aku bosan minum sendirian, jadi kalian bisa menemaniku minum bar. Hujan mendesis dan air mendesis dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka siap untuk segera duduk. Aku khawatir kalian tidak bisa minum anggur ini hari ini. Saat itu, suara dingin datang dari pintu restoran. Desis hujan dan desisan air belum sampai ke bangku. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa menahan rasa marah. Mereka hampir marah. Ketika mereka melihat pembicara, mereka menelan kata-kata yang ingin mereka umpat. Ye Chen melihat ke pintu, dan kemudian melihat hujan dan air 2 orang ingin memarahi. Tetapi ada sedikit ketakutan pada penampilannya, itu adalah senyuman, kamu ingin memarahi, aku akan menahanmu. Ketika mereka mendengar ini, mereka tertegun sejenak, dan kemudian angin menendang mereka segera. Kemudian mereka bereaksi. Setelah menerima inspirasi dari angin dan Ye Chen, mereka penuh percaya diri dan benar-benar melepaskannya. Saya pikir itu gonggongan anjing, yang membuat suasana minum saya hancur. Desis hujan pertama kali membuka mulut memarahi lebih langsung, itu sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang. Jika Anda tidak melihat orang itu, tidak apa-apa jika Anda tidak melihat orang itu. Jika Anda melihat orang itu sekarang, Anda akan marah. Orang-orang di restoran itu tampaknya telah bertanya tentang bau mesiu, dan mereka semua menghindarinya.
Itu benar-benar memengaruhi suasana hatiku. Kakak Ye Chen, mengapa kau mematahkan lengannya di awal? Aku tidak ingin kau minum terlalu banyak sekarang. Saluran air. Ye Chen menggema, aku tidak bisa menahannya. Aku orang yang paling dapat dipercaya. Jika kau memberiku 100.000 batu abadi, aku akan melepaskannya. Aku yakin aku akan melepaskannya. Sebagai seorang pria, reputasi adalah hal yang paling penting. Tetap saja kakak Ye Chen yang baik hati. Dia langsung menyanjung. Pria yang mereka bicarakan tidak memiliki orang lain kecuali Jin Wuye. Jin Wuli mendengar kata-kata ini, wajahnya sudah sangat muram, menggigit dengan kuat, matanya penuh darah karena marah, itu sangat ganas. Ye Chen, dendam atas lengan yang patah harus dibalas hari ini. Jin Wuli meraung, juga tidak lagi bertele-tele, seluruh kekuatan abadi tubuh bergegas keluar, menuju Ye Chen untuk datang. Terakhir kali dia menderita kerugian besar dari Ye Chen. Kali ini, dia membuat semua persiapan pertahanan. Meskipun tampak gegabah, dia harus berhati-hati. Ye Chen menatap Jin Wuye dan bergegas, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar bukan ingatan yang panjang. Terakhir kali aku menemani 100.000 batu abadi, ini untuk mengetahui bahwa aku telah kehabisan batu peri, dan maukah kau mengirimiku batu abadi? Sambil berkata, dari tubuhnya bergegas keluar sebuah tubuh, langsung dan Jin Wuye bertabrakan secara liar. Dan tubuh aslinya, sedang minum anggur dengan santai, seperti orang luar yang menyaksikan kegembiraan itu. Ledakan, Ye Chen dan Jin Wuye saling bertabrakan, dan kekuatan abadi yang kuat bergegas keluar, menghancurkan banyak meja dan kursi di restoran. Seluruh restoran berguncang hebat, di mana ia bisa menahan lemparan seperti itu. Ye Chen memisahkan dirinya ke jalan kaisar, dan semangat juangnya yang luar biasa melesat keluar. Dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju ke arah Jin Wuye. Wajah emas tanpa liar berubah, di telapak tangan Ye Chen ini, Diadun merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimana kamu bisa meningkatkan kekuatanmu begitu cepat? Jin Wuye cukup terkejut, itu berkat 100.000 batu abadi milikmu. Ye Chen mulai tertawa, wajah Jin Wuye merosot, dan kemudian dia menjadi marah. Kekuatan abadi yang perkasa melesat keluar, seolah-olah untuk bertarung dengan Ye Chen, dan menebas Ye Chen dengan pedang. Bang, Ye Chen sama sekali tidak takut. Telapak tangan ini masih menekan ke bawah, dan cahaya pedang bertabrakan dengan telapak tangan dengan keras. Cahaya di telapak tangan Ye Chen mekar, dan kekuatan abadi yang kuat melonjak. Pada saat ini, kekuatan yang kuat meletus. Cahaya pedang hancur, dan telapak tangan Ye Chen sekuat bambu, menekan ke bawah, dan langsung menepuk tubuh Jin Wuye. Namun, melihat mulut pagi itu, tubuhnya penuh dengan darah. Ye Chen keluar dari restoran dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, kamu benar-benar teman baikku. Kamu benar-benar mengerti aku. Kamu tahu bahwa aku kekurangan batu peri sekarang, jadi aku akan mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke pintu. Aku akan berterima kasih padamu. Ekspresi wajah Jin Wuli menjadi pucat, dalam hati tiba-tiba ketakutan muncul. Baru saja, karena Ye Chen tidak bisa menahan amarahnya, dia dimarahi oleh hujan dan air. Dia benar-benar marah dan kehilangan akal sehatnya. Ketika dia sadar dan memikirkan konsekuensinya setelah itu, Jin Wuye merasa bahwa dia tidak bisa mencintai. Tidak mungkin bagi Ji Huazong untuk mengeluarkan begitu banyak batu abadi. Ekspresi wajah Jin Wuli pucat. Senyum Ye Chen tidak berubah. Dia berkata, kamu akan menghadiri pertemuan 10.000 abadi kali ini. Aku pikir Ji Huazong pasti mendukungnya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa demi pertemuan 10.000 abadi ini, apakah kamu bersedia mengeluarkan batu 10.000 abadi? Lagi pula, apakah kau tahu di mana ini? Su Cheng, sasis gerbang Tiansu. Kau ingin membunuh murid-murid gerbang Tiansu di sasis gerbang Tiansu. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam peraturan gerbang Tiansu? Jika aku diganggu di luar, aku akan dihukum berat. Sekarang aku diganggu di kaki gunung Tiansumen. Jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan dihukum setelah aku kembali. Aku tidak punya cara. Wajah Jin Wuye pucat, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang yang makan labu yang sedang menonton opera juga tidak punya simpati. Mereka hanya punya satu kata untuk perilaku Jin. Jika mereka tidak mati, mereka tidak akan mati. Sekarang tinggal 5 atau 6 hari lagi. Waktu ini sudah tepat, sudah terlambat untuk mengirim seseorang. Jika terlambat, kalian tidak bisa menghadiri pertemuan 10.000 orang abadi, tetapi kalian akan menyesal seumur hidup. Selain itu, kalian akan ditinggalkan oleh Sekte Jihua dan menjadi bukan siapa-siapa. Kata Ye Chen ringan, Jin Wuye benar-benar putus asa. Dia tidak punya harapan. Terakhir kali Sekte Jihua telah menghabiskan 100.000 batu abadi untuk menebus orang, dan alasan mengapa mereka menghabiskan 100.000 batu abadi adalah karena tidak ada emas dan tanah liar tanpa dia, dan Sekte Jihua tidak dapat mengirim orang. Sekarang, jika Sekte Jihua mengeluarkan 100.000 batu abadi lagi, itu tidak akan begitu menyenangkan. Ye Chen menatap mata putus asa Jin Wuye, dan tidak merasakan hati yang lembut di dalam hatinya. Dia berkata, lebih baik mencoba daripada menunggu kematian di sini. Mungkin Ji Huazong akan mengandalkanmu untuk memperjuangkan kehormatan di konferensi Wanxian. Jin Wuye hanya bisa melakukannya, dan hasil akhirnya hanya bisa dilihat apakah dia beruntung atau tidak.
Ye Chen tidak mengikat Jin Wuyu, juga tidak menahan Jin Wuyo, jadi dia membiarkan dirinya pergi. Di sini, Ye Chen tidak takut Jin Wuye melarikan diri. Jika Jin Wuye benar-benar melarikan diri, maka kecuali Jin Wuye keluar dari rumah besar Tianan, dia masih tidak punya hari. Sungguh mengecewakan, aku tidak bisa minum anggur ini. Ye Chen menghela nafas. Kakak Ye, kita tidak bisa minum di sini. Kita akan pergi ke tempat lain untuk minum. Kita akan memastikan tidak ada yang akan datang untuk merusak pesta. Jika ada orang lain, aku akan pergi dan menebusnya. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan minum, kamu tidak perlu mengikutiku. Aku ingin berjalan sendiri. Si Feng beberapa orang agak ragu, tetapi Ye Chen berkata demikian, maka mereka tidak berani melibatkan Ye Chen lagi. Ye Chen berjalan sendirian di jalan, meskipun jalan itu sangat ramai, tetapi bagi Ye Chen, tetap saja merasa sangat kesepian. 4 kata ini cocok untuk menggambarkan Ye Chen. Semua saudara dan kerabatnya ada di dunia manusia. Kapan dia bisa terbang ke negeri dongeng untuk bergabung dengannya masih belum diketahui. Dan dia sekarang sendirian di negeri dongeng, tanpa ditemani, semuanya tergantung pada dirinya sendiri, semuanya harus dimulai dari awal. Dia harus melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Jika dia mengambil langkah yang salah, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Ini bukan berlebihan. Ye Chen berjalan tanpa tujuan, dan beberapa orang berhadapan muka. Mereka mengenakan pakaian yang sama dan membawa pedang panjang. Mereka tampak sangat alami dan tidak terkendali. Yang pertama adalah Yu Jianxin, tuan muda dari Villa Gunung Tianjian. Wajah Yu Jianxin berubah saat melihat Ye Chen datang. Meskipun dia masih kesal dengan kejadian terakhir, ini adalah kota virtual. Bahkan jika dia ingin membunuh Ye Chen lagi, dia tidak bisa melakukannya di sini. Kedua belah pihak semakin dekat, tetapi Yu Jianxin tidak berdaya. Dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyapa, saudara Ye. Ye Chen melihat hati pedang kerajaan mengambil inisiatif untuk menyapa dirinya sendiri dengan sangat sopan. Dia tidak bisa tidak membandingkan dengan Jin Wuye yang sembrono. Sudut mulutnya tersenyum tipis, jangan terluka. Mulut Yu Jianxin berkedut beberapa kali. Ye Chen melihat daya tahan Yu Jianxin. Dia juga cukup terkesan. Jangan terluka, saudara Ye. Jika aku memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan, aku akan pergi dulu. Yu Jianxin tidak ingin banyak bicara dengan Ye Chen, dan jika dia terus seperti ini, dia takut dia tidak bisa menahan amarahnya. Ye Chen mengangguk, dan Yu Jianxin pergi dengan cepat bersama pria itu. Akun ini akan dibayar kembali olehmu cepat atau lambat. Hati Yu Jian terkatup rapat. Ia berkata dalam hati. Ye Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Yu Jianxin. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia banyak berpikir sekarang. Singkatnya, ia harus membuka situasi di negeri dongeng, meningkatkan kekuatannya, dan meletakkan dasar yang baik untuk kedatangan saudara dan sanak saudara di dunia. Ini juga memperkuat pikiran Ye Chen, harus memasuki sekte alam abadi. Ye Chen tidak terus tinggal di Sucheng, tetapi kembali ke gerbang Tiansu dan memasuki Paviliun Sutra. Kedatangan Ye Chen sekali lagi mengejutkan lelaki tua berambut putih yang menjaga Paviliun Sutra. Ia sangat ingin tahu tentang jenis seni sihir apa yang akan dipilih Ye Chen kali ini. Ia juga bertanya-tanya apakah Ye Chen tahu bahwa teknik pedang tanpa bayangan memiliki beberapa iga ayam dan tidak memiliki efek besar sama sekali, jadi ia datang untuk memilih dongeng lagi. Ye Chen tidak mencari peri di Paviliun Sutra, tetapi melihat-lihat beberapa buku kuno, beberapa di antaranya memiliki catatan lebih rinci tentang prefektur Wanxian, terutama tentang pertemuan 10.000 abadi, atau beberapa catatan tentang sekte abadi pencipta. Meskipun Ye Chen memiliki pemahaman tertentu tentang Gunung Qingcheng, catatan Gunung Qingcheng tidak dapat dibandingkan dengan catatan Tianzumen. Paviliun Sutra saja dapat menjelaskan masalahnya. Terlebih lagi, ada lebih banyak buku di dalamnya. Saya tidak tahu berapa kali. Ye Chen membacanya satu per satu. Ye Chen pergi ke Paviliun Sutra Tibet dan tidak mencari peri. Sebaliknya, dia melihat ke atas ke buku-buku kuno. Tindakan aneh seperti itu membuat lelaki tua berambut putih itu ingin mematahkan kepalanya dan tidak dapat memahami apa yang akan dilakukan Ye Chen. Ye Chen menghabiskan 2 hari di Paviliun Sutra. Selama 2 hari ini, dia berkata bahwa semua informasi tentang Wan Xianzu dan Cai Hua Xianzong telah dibaca. Meskipun catatan di atas belum tentu lengkap, secara keseluruhan catatan tersebut relatif sempurna. Secara khusus, revisi terbaru dari catatan sejarah rakyat Wan Xianzu memiliki catatan yang lebih rinci tentang orang-orang kuat dari generasi lama dan orang-orang muda dari generasi baru. Dengan cara ini, Ye Chen dapat memiliki pemahaman tertentu tentang orang-orang ini, dan tidak akan dapat menangani semuanya dengan lebih baik di masa mendatang. Ye Chen berjalan keluar dari Paviliun Sutra, meregangkan tubuh, merasa sedikit lelah, menguap, dan pergi. Pria tua berambut putih yang menjaga Paviliun Sutra merasa tertekan dan bingung. Dalam sekejap, dia datang ke tempat Ye Chen melihat-lihat buku-buku kuno dan melihat semua buku yang telah dibaca Ye Chen. Ini adalah beberapa pengantar dari Wan Xianzu. Apa yang dilakukan anak laki-laki itu dengan membaca buku-buku ini? Pria tua berambut putih itu cukup bingung, tetapi kemudian dia teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, ini akan menjadi konferensi 10.000 dewa 1000 tahun. Anak ini tidak berpikir ini untuk yang satu ini.
Lelaki tua berambut putih itu 100% yakin ketika dia melihat buku biografi. Anak baik, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Tidak heran Tuan dan lelaki tua Tian akan memilihmu untuk menjadi kartu truf. Lelaki tua berambut putih itu menunjukkan senyum penghargaan. Ye Chen kembali ke guanya dan tidak menginginkan apapun. Dia tertidur. Setelah tidur 2 hari, Yang Yun melapor keluar pada hari ketiga, kakak seperguruan Ye, sebuah pesan telah datang dari Sekte Jiuhua. Gerbang batu gua terbuka, dan Ye Chen berjalan keluar dari gua dan berkata, apakah Sekte Jiuhua akan menebus orang-orang dengan batu abadi, atau apakah dia mengabaikan Jin Wuye? Yang Yun berkata, orang-orang Sekte Jiuhua telah tiba di gerbang Tiansu. Aku ingin bernegosiasi denganmu. Ye Chen berkata, bawa aku ke sana. Yang Yun meninggalkan pagi itu untuk tinggal di aula samping, untuk menjadi sesepuh Sekte Jiuhua atau Kong Liancheng. Setelah melihat Ye Chen, Kong Liancheng dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Bagaimanapun, itu ada di gerbang Tiansu sekarang, dan Sekte Jiuhua ingin mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 abadi. Dia tidak dapat menyinggung gerbang Tiansu. Apa yang kamu maksud dengan Jiuhua Song? Bagaimana dengan Xianxi? Atau tidak? Ye Chen tidak memiliki kata-kata sopan, berkata langsung ke intinya. Kong Liancheng berkata, Ye Chen, aku tidak bisa mengeluarkan 100.000 batu abadi ini dari Sekte Jiuhua. Bisakah kita memiliki sedikit lebih sedikit? Jiuhua Song juga merupakan kekuatan besar di prefektur Tianan, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan 100.000 batu abadi. Kata Ye Chen dengan sedikit sarkasme. Kong Liancheng menggerutu dalam hati. Kalau bukan karena kamu tidak akan sejauh ini. Meskipun Jiuhua Song memiliki kekuatan yang baik, mereka tidak mampu menanggung konsumsi seperti itu. Jika terus seperti ini, mereka akan bangkrut cepat atau lambat. Sebelumnya, Xiao Yu telah memperoleh 100.000 batu abadi, yang juga merupakan sedikit tekanan bagi Sekte Jiuhua. Jadi kali ini, Sekte Jiuhua hanya bersedia menghasilkan 50.000 batu abadi. Kata Kong Liancheng. Ye Chen berkata, apakah kamu pikir itu untuk mengusir pengemis? Apakah kamu ingin mengusirku? Kamu pasti hanya ingin memberikan 50.000 yuan, maka Jin Wuye akan didiskualifikasi dari pertemuan 10.000 abadi. Wajah Kong Liancheng berubah. Mereka menantikan penampilan luar biasa Jin Wuye. Jika dia tidak hadir, bukankah akan ada kesempatan? Kong Liancheng ragu-ragu sejenak, tetapi maksud Zhongmen adalah jika yang terbaik adalah bernegosiasi, jika tidak, serahkan Jin Wuye. Jin Wuye benar-benar mengecewakan mereka. Dia sangat bodoh sehingga dia mencoba berurusan dengan para pengikut gerbang Tiansu di wilayah gerbang Tiansu. Bukankah dia mencari masalah? Kong Liancheng memikirkannya dan melihat sikap Ye Chen. Dia tidak akan pernah menyerah dengan 50.000 yuan, jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Kong adalah menyerahkan Jin Wuye. Meskipun kerugian seperti itu tidak kecil, tetapi dengan uang, tidak ada orang liar yang akan diperas oleh Ye Chen di masa depan. Pada saat itu, apakah dia harus mengeluarkan uang untuk menebus orang? Kalau begitu, maaf mengganggu Anda. Selamat tinggal. Kong Liancheng bangkit dan tidak banyak bicara. Dia langsung pergi. Ye Chen tidak menghentikannya. Dia sedikit mengangkat mulutnya. Dia sudah menduga bahwa ada banyak Sekte Jiuhua. Meskipun Jin Wuye memiliki bakat yang bagus, dia ceroboh dan sulit untuk menjadi alat yang hebat. Dia tidak memiliki nilai dalam pelatihan lebih lanjut. Tidak lama setelah Kong Liancheng pergi, sebuah pesan datang dari Su Cheng bahwa Jin Wuye bukan lagi murid Sekte Jiuhua, dan dia dikeluarkan dari silsilah Sekte Jiuhua. Begitu berita itu keluar, seluruh kota virtual menjadi gempar, dan kemudian terjadi berbagai macam diskusi. Emas tidak liar mendengar berita ini, hampir 2 mata memutih, akan pingsan di masa lalu. Benar-benar haha, Jin Wuye tiba-tiba tertawa, seolah-olah menjadi gila. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan dan tidak mau. Matanya suram dan dia menggertakkan giginya dan berkata pada dirinya sendiri, jika kamu tidak tinggal di sini, kamu dapat memiliki tempatmu sendiri. Tanpamu Sekte Jiuhua, aku dapat membuat duniaku sendiri. Pada saat itu, kamu akan menyesalinya. Ye Chen, akun di antara kita tidak akan pernah diselesaikan seperti ini. Aku pasti akan membiarkanmu menggandakan pembayaranmu. Titik. Jin Wuye meninggalkan kota kosong itu dengan luapan kesedihan dan kemarahan. Dia tahu bahwa tidak ada tempat baginya di kediaman Tianan, dan ditinggalkan oleh Jiuhua Song sudah menjadi lelucon. Dia juga tidak punya muka untuk terus tinggal di kediaman Tianan. Oleh karena itu, dia harus keluar dari kediaman Tianan untuk mendapatkan kesempatan hidup. Ye Chen sudah mendapat berita itu, tetapi dia tidak memperdulikannya. Dia tahu bahwa Jin Wuye akan meninggalkan kediaman Tianan. Adapun kemana harus pergi, tidak diketahui. Sekarang tinggal setengah bulan sebelum pembukaan pertemuan 10.000 abadi. Pada hari ini, semua talenta muda terpilih dari kediaman Tianan berangkat ke kediaman Jinyang. Hampir semua orang terpilih telah berkumpul di kaki Gunung Tiansumen, menunggu perintah dari Tiansumen. Segera setelah itu, lebih dari selusin orang keluar dari gerbang Tiansu. Mereka semua berpakaian dengan cara yang sama. Setiap orang memancarkan rasa percaya diri dan kebanggaan, yang membuat orang lain merasa lebih unggul. Dalam kelompok orang ini,
yang pertama adalah Tian Chengzi, setelah Tian Chengzi adalah Yin He, murid pertama Tian Sumen, kemudian Xiao Han dan Mo Tianzu. Ye Chen berada di antara kerumunan, termasuk dalam kategori yang kurang dari yang teratas dan lebih dari yang berikutnya, dan orang-orang seperti itu tidak terlalu mengesankan dimanapun. Tian Chengzi memandang semua orang dan berkata, jalan menuju rumah Jinyang sangat jauh. Tempat ini penuh bahaya, sulit untuk mengatakan apakah kalian dapat kembali hidup-hidup. Kalian harus membuat rencana seperti itu. Jalan masih panjang, jika kalian terbang jauh, itu secara alami akan menghabiskan terlalu banyak. Jadi 70 orang dibagi menjadi 7 kelompok, dengan 10 orang di setiap kelompok. Mereka akan membawa Elang Tianmo ke rumah Jinyang. Tian Chengzi berkata bahwa ada 7 Elang Tianmo yang lepas landas dari gerbang Tiansu, yang menutupi matahari dan berputar-putar di udara. Kemudian, atas perintah Tian Chengzi, sekelompok 10 orang duduk di atas Elang Tianmo. Dengan lolongan tajam di udara, Elang Iblis langsung menuju rumah Jinyang. Ye Chen dan beberapa murid dari 10 besar peleton gerbang Tiansu, seperti Yin He, Xiao Han dan Mo Tianzu, duduk di tubuh Elang Iblis Langit. Pada awalnya, Ye Chen menutup matanya dan tidak peduli dengan Yin He. Yin He menatap Ye Chen dengan dingin, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga menutup matanya. Kecepatan Elang Iblis Langit relatif cepat. Menurut kecepatan ini, ia dapat mencapai wilayah rumah Jinyang dalam waktu sekitar 10 hari. Semua orang yang pergi menghadiri pertemuan 10.000 abadi cukup bersemangat. Duduk di Elang Iblis dan melihat dunia yang luas, mereka semua merasakan keberanian. Dalam hati mereka, mereka semua bersumpah diam-diam bahwa mereka akan membuat perbedaan dalam pertemuan 10.000 abadi. Jalan ini, selain beberapa istirahat, telah berada di jalan, pada hari ke-11, ke wilayah rumah Jinyang. Sekarang kita sudah sampai di rumah besar Jinyang. Selanjutnya, kita akan tinggal di kota Tianyang. Setelah beristirahat beberapa hari, kita akan mengadakan pertemuan 10.000 orang abadi. Tian Chengzi terdiam, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Sehari kemudian, 7 ekor elang iblis mendarat di sebuah gunung di luar kota Tianyang. Semua talenta muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 orang abadi sangat bersemangat. Tian Chengzi membawa mereka ke kota Tianyang, dan kemudian mengatur untuk tinggal di sebuah penginapan selama beberapa hari. Dia juga memberitahu mereka untuk bersikap jujur dan tidak menonjolkan diri selama periode ini. Jika tidak, pertemuan 10.000 orang abadi tidak akan berakhir baik. Semua orang setuju untuk turun, dan kemudian mereka tinggal di sebuah kamar. Tentu saja, ada juga kasus khusus, yaitu, Yin He, Xiao Han, Mo Tianzu dan Ye Chen adalah satu orang dengan satu kamar. Mereka semua adalah orang-orang yang berkarakter dan tidak akan pernah setuju jika 2 orang memiliki kamar. Setelah beristirahat di kamar selama beberapa saat, Ye Chen keluar dari kamar dan berencana untuk berjalan-jalan di jalan-jalan kota Tianyang. Pertemuan 10.000 dewa diadakan di kota Tianyang, jadi wajar saja jika mereka sudah terbiasa dengan situasi kota Tianyang. Ketika Ye Chen baru saja keluar dari ruangan, dia melihat Leng Qiuhan baru saja keluar dari ruangan. Mereka saling memandang sambil tersenyum. Ye Chen berkata, "Saudara Leng, apakah Anda ingin berkeliling jalan?" Leng Qiu dengan dingin menunjuk ke arah, tepat sekali. Ye Chen berkata, "Itu hanya bisa dilakukan bersama." Mereka berjalan keluar dari penginapan bersama dan berjalan di jalan kota Tianyang. Apakah saudara Leng yakin bahwa dia dapat mencapai hasil yang baik kali ini? Apakah itu dihargai oleh Dewa Abadi? Ye Chen bertanya sambil berjalan. Leng Qiu dengan dingin tersenyum ringan, lakukan yang terbaik. Untuk hasil akhirnya, tidak ada yang bisa mengatakannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, dalam konferensi 10.000 dewa yang lalu, Istana Tianan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bukan hal yang mudah untuk menonjol di antara begitu banyak biksu yang hebat. Anda harus berhati-hati. Dalam setiap konferensi 10.000 abadi, sebagian besar peserta di prefektur Tianan meninggal atau terluka, meninggal atau cacat. Kata Leng Qiu dengan serius. Ye Chen terkekeh acuh tak acuh, dan berkata, mereka semua menghadapi kekuatan yang baik. Mereka mungkin disukai oleh sekte abadi alam. Aku yakin tidak ada yang akan memperhatikanku. Mengapa kamu harus meremehkan dirimu sendiri? Bahkan jika kamu ingin berurusan dengan 9 abadi, tidak ada cara untuk berurusan dengan 9 abadi jalan musim gugur yang dingin. Mengenai metode Ye Chen, Leng Qiuhan tidak bisa lebih jelas. Bahkan jika wilayahnya tidak cukup tinggi, metode pertempuran terlalu banyak untuk dicegah. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin menderita kerugian besar. Ye Chen berkata dengan rendah hati, aku tidak begitu kuat. Saudara Leng terlalu menyanjungku. Jalan musim gugur yang dingin, jika kamu tidak ganas, maka kita terjebak di lantai 9 abadi sejati, dan metodenya tidak sebanyak kamu, tidak akan lebih diperhatikan. Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, kita di sini untuk bermain kecap. Jika kita cukup beruntung untuk menjadi ahli dalam kecap, maka hidup kita akan berubah. Mereka berjalan perlahan di kota Tianyang, merasakan kemakmuran kota Tianyang. Bagi penduduk kediaman Tianan, sangat jarang bagi mereka untuk menyeberang sejauh ini dari Keitian Nanfu ke kediaman Jinyang. Jalannya terlalu jauh, dan jalannya belum tentu aman. Oleh karena itu,
tidak begitu jelas tentang tempat-tempat di luar kediaman Tianan. Dua orang berjalan santai, berhadapan langsung dengan beberapa orang muda yang mengenakan jubah putih keperakan yang sama. Postur orang-orang muda ini sangat sombong, tampak sombong. Ye Chen melihat pakaian orang-orang muda ini, dan segera mengerti siapa mereka. Mereka yang dapat mengenakan pakaian lari jarak jauh putih keperakan seperti itu hanyalah murid-murid Yuan Yangzong di seluruh kediaman Jinyang. Kedudukan Yuan Yangzong di kediaman Jinyang sama dengan kedudukan Tian Sumen di kediaman Tianan. Itu milik penguasa dan memiliki pencegahan mutlak. Kesombongan dan pandangan yang tidak terbayangkan dari para murid ini juga sangat bisa dimengerti. Bagaimanapun, mereka bukanlah murid-murid gerbang Tiansu seperti ini. Salah satu murid Yuan Yangzong di arah berlawanan melihat Ye Chen berpakaian rapi. Dia mengangkat alisnya sedikit dan sudut mulutnya terangkat. Kemudian dia berjalan ke arah Ye Chen dengan diameter. Bukankah ini teman Tao dari gerbang Tiansu? Siapa kamu, saudara? Murid itu bertanya dengan senyum tipis. Ye Chen mendengar ini, berkata dengan tenang, saya bukan karakter apa. Keluar dari kota Tianyang, tidak tahu saudara Tao adalah orang nomor satu Yuan Yangzong. Saya yang ketujuh di antara murid-murid muda sekte Yuanyang, Wang Yuanlou, kata murid itu. Tidak pernah mendengarnya, Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada Leng Qiuhan di satu sisi, Saudara Leng, apakah kamu pernah mendengarnya? Tidak ada Leng Qiuhan tanpa ekspresi. Wajah Wang Yuanlou memerah karena marah. Seorang murid segera berkata, saya benar-benar bodoh, aku bahkan belum pernah mendengar nama saudara senior kita Wang. Ye Chen berkata sambil tersenyum minta maaf, sudah lama aku tidak berada di gerbang Tiansu. Aku hanya pernah mendengar tentang Yi Tianyun, Huang Futianqi, dan Jun Wunian dari Yuan Yangzong. Nama kakak senior Wang benar-benar tidak pernah terdengar, tetapi aku harus mengingatnya ketika mendengarnya hari ini. Meskipun nada bicara Ye Chen meminta maaf dan sikapnya sangat baik, itu terdengar sangat tidak mengenakan bagi Wang Yuanlou. Dan hawa dingin musim gugur di satu sisi mulut sedikit terangkat, jarang ada senyum, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Ye Chen dengan cepat mulai memainkan peran babi memakan harimau. Namun, Ye Chen tidak hanya memainkan peran babi memakan harimau, tetapi juga menggali lubang untuk Yuan Yangzong, yang lebih nyaman baginya di masa depan. Menurut Yu Suzi dan Tian Chengzi, selama kamu tampil lebih baik, kamu mungkin menjadi target Yuan Yangzong dan Ramamen. Pada saat itu, di pengadilan rumah orang lain dapat memiliki 100 cara untuk membiarkanmu mati tanpa mengetahui cara mati. Jadi, semakin rendah hati, semakin baik. Namun, tidak selalu baik untuk tetap bersikap rendah hati. Kita tidak hanya harus bersikap rendah hati, tetapi juga harus terlihat seperti orang bodoh. Kita tidak hanya harus bersikap bodoh, tetapi juga menunjukkan bahwa kita tidak memiliki banyak ancaman. Ini adalah semacam strategi. Selama kita menguasai suatu tingkat dengan baik, maka bahkan jika kita berhasil melewati jalan umum, hanya akan membuat orang lain merasa beruntung, tidak akan pernah meragukan kekuatan sejati apa yang dimiliki. Bagaimanapun, saya hanya memiliki 9 lapisan sensian. Anda berbicara tentang saudara-saudara senior saya. Di bawah 6 saudara senior saya adalah Wang Yuanlou. Ingat nama saya dan itu akan menjadi mimpi buruk Anda di masa depan. Wang Yuanlou berkata dengan sangat sombong. Ye Chenman berkata sambil tersenyum, apakah saudara seperguruan Wang lebih kuat daripada saudara besar kita di gerbang Tiansu? Wang Yuanlou merasa malu ketika mendengar tentang Yin He. Meskipun dia berada di peringkat ke-7 di Yuan Yangzong, kekuatannya hanya puncak tingkat ke-9 dari makhluk abadi sejati. Dia belum melangkah ke alam makhluk surgawi. Tentu saja, mustahil bagi Wang Yuanlou untuk bersaing dengan Yin He. Wang Yuanlou terbatuk dan berkata, karena kamu adalah kakak seperguruan dari Sekte Tiansu, tentu saja kamu akan melawan kakak seperguruanku dari Sekte Yuanyang. Bahkan jika aku ingin pergi, kakak seperguruanku tidak akan membiarkannya pergi. Kakak seperguruan kita sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Menara Wang Yuan tiba-tiba tidak memiliki jalan napas yang baik, kekuatan Yin He itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan kakak seperguruanku? Ye Chen juga menolak untuk menerima jalannya, kakak seperguruanku berkata bahwa kali ini kamu harus mengalahkan kakak seperguruanmu, dia selalu mengatakan itu. Wang Yuanlou marah, dan berkata, ini konyol. Mari kita lihat, ketika saatnya tiba, kita lihat siapa yang mengalahkan siapa. Aku mendukung kakak tertua kita. Ye Chen tidak ragu-ragu, Wang Yuanlou meremehkan, merasa bahwa disinilah si idiot itu, tiba-tiba juga datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 abadi, apakah tidak ada seorang pun di rumah besar Tianan? Apakah gerbang Tiansu tidak dikenal? Merupakan penghinaan bagi mereka untuk mengirim orang idiot seperti itu. Wang Yuanlou membawa orang-orang jauh, dan Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. Leng Qiuhan yang dingin di satu sisi berkata, kamu benar-benar lubang besar. Kali ini, Yin He sangat menyedihkan. Ye Chen berkata, Yin He bertekad untuk membunuhku dan membuat masalah bagiku. Itu normal, tidak peduli bagaimana kamu juga seorang murid Sekte Tiansu, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan Sekte. Jalan Leng Qiu. Ye Chen tidak setuju dan berkata, kepentingan klan tentu saja penting. Jika mereka ditindas, beberapa orang ingin bunuh diri,
tetapi jika mereka tidak memiliki reaksi apapun, bukankah itu terlalu pengecut? Petik 2. Leng Qiuhan tidak memiliki apapun untuk disangkal. Itu benar, jika Anda tidak dapat menjamin hidup Anda sendiri, bagaimana Anda dapat berbicara tentang kebenaran? Kemudian, dua orang di jalan sekitar, masuk ke restoran untuk minum sedikit anggur, akan tiba di penginapan. Pada saat ini, sebagian besar orang yang datang untuk menghadiri pertemuan 10.000 abadi dari rumah besar Tianan telah meninggalkan penginapan dan pergi jalan-jalan. Kali ini, selain beberapa orang-orang lainnya adalah pertama kalinya datang ke rumah Jinyang. Secara alami, mereka sangat ingin tahu tentang hal-hal baru, jadi itu normal untuk jalan-jalan. Setelah kembali ke penginapan, Ye Chen berlatih di kamarnya. Selama Anda tidak keluar dan muncul di depan umum, tidak ada yang akan memperhatikan Anda. Jika Anda tidak mengatakan dengan sangat rendah hati, Anda tidak akan terdaftar sebagai duri di mata orang lain sebelum pertemuan 10.000 abadi. Dalam sekejap waktu, 3 hari telah berlalu, dan orang-orang di Zihuafu dan rumah besar Liuxian juga telah merasakan kota Tianyang dalam beberapa hari ini. Selain orang-orang dari 4 prefektur Wanxianzu, beberapa murid Xianzong Alam juga akan berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Tentu saja, bagi Sekte Alam Abadi, berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu hanya untuk beberapa murid dengan kekuatan yang kuat. Untuk benar-benar memainkan peran latihan, Sekolah Alam dan Alam menetapkan bahwa para murid tidak diperbolehkan mengenakan pakaian kaisar, tetapi hanya dapat mengenakan pakaian biasa. Dengan cara ini, tanpa perlindungan mantel kaisar, sulit untuk memprediksi bahayanya. Banyak orang mengerti bahwa murid inti sejati dari Sekte Alam Abadi tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 abadi. Jika mereka berpartisipasi di dalamnya, dapat dikatakan mereka akan tampil pada pertemuan tersebut. Pada hari ini, di bawah pimpinan Tian Chengzi, 70 talenta muda dari prefektur Tianan yang berpartisipasi dalam konferensi pergi ke tempat konferensi Wanxian. Tempat pertemuan 10.000 abadi terletak di pusat kota Tianyang. Ada sebuah istana di sini. Istana itu tidak terlalu besar, tetapi berisi langit dan bumi. Istana itu dibuka oleh Yang Kuat ke dunia luar angkasa, sangat luas, yang didedikasikan untuk berkumpulnya para abadi. Pada hari itu, ketika orang-orang dari Nanfu tiba di istana, orang-orang dari Zihuafu baru saja tiba di gerbang istana. Pemimpin tim itu adalah seorang lelaki tua berjubah hijau, yang dikenal Tian Chengzi. Dia adalah tetua agung dari Ramamen, dan dia tidak bingung. Wanyan tidak bingung melihat Tian Chengzi. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya, dan matanya menyipit menjadi celah. Matanya penuh dengan cahaya yang halus dan sedikit menyeramkan. Dia adalah tipikal dalam senyum. Saudara Tian, lama tidak bertemu. Wanyan tidak bingung, mengepalkan tangan dan saling menyapa. Meskipun pihak lain secara aktif menyapa, Tian Chengzi tidak dapat menahan lidahnya. Dia juga mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Wanyan, Anda baik-baik saja. Terakhir kali kita bertemu adalah pertemuan 10.000 abadi terakhir, tidak ada perubahan pada Wanyan." Wanyan tidak bingung dan tertawa, seolah-olah dia dan Tian Chengzi telah berteman baik selama bertahun-tahun, dan berkata, "Ya, pada konferensi terakhir, itu adalah sebuah tragedi. Saya ingat bahwa ada seorang murid berbakat di gerbang Tiansu yang benar-benar ditinggalkan oleh Meridian. Sangat disayangkan." Wajah Tian Chengzi sedikit berubah, tetapi senyum di wajahnya tidak berubah. Dia berkata, "Ya, sangat disayangkan." Pada saat itu, semua murid Sekte Rama yang berharap untuk menjadi pemimpin sekte dipukuli dan dilumpuhkan. Pertemuan ini benar-benar kejam. Pertempuran tanpa asap mesiu telah mulai terjadi. Wan Yan tidak bingung, senyum di wajahnya juga perlahan menyatu. "Kalian berdua orang tua, apa yang kalian lakukan di sini? Jika kalian ingin saling menyakiti, itu sudah jelas. Itu lelucon." Pada saat ini, sekelompok besar orang datang. Pria tua berambut putih, yang merupakan pemimpin kelompok itu, mengenakan jubah emas dan tampak penuh gaya. Dan dia adalah Li Yunsan, tetua agung Wan Haizong di rumah Liuxian.